Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dari saya di Pusat Padipuan Sedulur Tunggal Pancer di Dusun Kriyo RT 1 RW 3 Desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Salam rahayu. Pada kesempatan ini saya akan memberi dan menolong bagi yang akan menggunakan kodam goib, yaitu bayi kluron atau bayi terakan atau bayi trekan ya. Jadi bagi yang nggak punya bayi trekan atau ketika lahir bayian mati atau janin mati, itu bisa dengan cara ziarahlah ke makam. Di makam itu pasti ada bayi yang meninggal di situ, dan kamu kirim doa Yasin, tahlil ya. Kemudian bagi yang agama Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa atau Konghucu bisa menggunakan dengan doa sesuai agamanya masing-masing ya. Ini saya pakai kebanyakan mantranya campur ya, biar kuat, biar mustajab ya. Ya itu saya kasih contohnya, saya praktekkan, nanti bisa Anda lakukan ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai untuk menyakiti orang, merugikan orang, membuat orang sakit, membuat bisnis hancur dan sebagainya. Yang penting kamu jalan lurus dengan pedoman bekerja sama dengan bayi kluron itu atau bayi yang sudah mati itu. Tapi jangan disalahgunakan bayi mati itu untuk kamu sia-sia setelah kirim doa. Istilahnya fata morgana gitu. Kamu nanti akan kena siku kualat apa sih lah, akan balik, akan menyerang kamu sendiri karena kamu akan melakukannya dengan keburukan. Karena bayi ini adalah suci, belum ada dosa dan kesalahan. Bahkan yang ibu-ibu khususnya yang pernah keguguran ya, sudah dinyatakan dokter spesialis itu positif mengandung tapi keguguran, walaupun berwujud gumpalan darah tapi itu sudah campuran dari sel telur dan sperma ya. Itu Adisoko itu ada di profil Mas Adisoko, alamat saya ada di profil ya. Untuk menggunakannya ini bagi ibu yang punya bayi trekan ya, itu akan lebih cepat karena dia mengikuti usianya. Dan bayi mati ini, bayi yang sudah keguguran dari keguguran ibunya itu membutuhkan kasih sayang ya. Jadi itu bayi suci itu. Waalaikumsalam wabarakatuh, buat the well of future ya. Bayi mati itu bisa digunakan untuk penglarisan, untuk mengangkat bisnismu sepi terus. Kemudian kodam bayi mati itu bisa diajak menyembuhkan penyakit ibunya atau bapaknya atau keluarganya ya. Ini lebih mustajab daripada isi benda-benda pusaka keris, tombak, karena ini makhluk suci yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah disebutkan bahwa bayi mati ini nanti akan mengadang-adang atau menunggu ibunya, dan ibunya nanti akan lebih dikabulkan doanya dari Tuhan Yang Maha Esa dengan berjamaah dengan isi masa untuk jamaah dengan kodam bayimu tersebut ya. Jadi ini khusus ibu yang punya bayi kluron. Jadi tapi waktu nanti kamu sudah dinyatakan dokter atau dinyatakan oleh spesialis kebidanan bahwa kamu positif hamil, ternyata baru 1 bulan atau 3 bulan 2 bulan keluar tidak sengaja waktu berak atau buang air di toilet atau di kamar mandi, itu jatuh, cepat diambil, tidak usah jijik, tidak usah gilo, ambil, kemudian ambil sapu tangan atau cari kain putih secuil, dibuntel, kemudian dikuburkan. Caranya ngubur seperti jenazah dewasa.
Ya, itu bagi yang belum tahu. Dan doakan dengan Yasin tahlil. Kalau agama Kristen, Hindu, Buddha, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau Konghucu, doakan sesuai agamamu. Itu sudah wujud makhluk ya, walaupun darah. Apalagi sudah berwujud ada kaki, tangannya, bayinya ya. Itu harus dikubur seperti jenazah dewasa. Tapi bagi yang ini ada lagi, ibu yang sengaja menggugurkan itu pasti hidupnya menderita, langsung kena laknat Tuhan Yang Maha Esa, hidup sengsara. Apalagi lelaki yang selingkuh atau laki-laki yang menghamili wanita itu juga sengsara, 1000% pasti hidupnya sengsara karena perbuatan itu dibenci, dilaknat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi jangan sekali-kali kalau punya bayi diminumi jamu, diminumi apa saja supaya mati dan sebagainya. Itu sengaja, berarti pembunuhan. Itu ada hukumnya. Hukum di dunia yaitu dengan pemerintah, hukum di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu. Dan bagi yang tidak punya bayi terakan, tidak ya Hana kemana aku bagi yang tidak punya bayi terakan itu bisa memiliki kodam tersebut jika Anda ziarah ke makam. Di makam itu pasti ada bayi yang keluron atau bayi keluron ya. Di situ nanti kamu kirim, aku jondoku kemana? Oh jondo. Ya setelah itu makam kirim doa sesuai agamamu, kemudian nanti ada amalannya. Dan amalan boleh saja melakukan seperti ini. Tapi jangan sekali-kali kalau sudah diikuti wujud, itu bayi keluran itu wujudnya bayi, tapi mengikuti sesuai usianya. Kalau bayinya meninggalnya sudah 5 tahun, ya besarnya 5 tahun. Kalau bayi itu matinya sudah 50 tahun, ya besar, tapi telanjang. Nanti kamu dilihat telanjang. Jadi waktu kalau sudah ketemu telanjang posisi dewasa ya, itu harus cepat beli baju dan ditaruh di kamar khusus, didekatkan dengan sesaji brokoan dari bayi itu, ada sesajinya atau bancaannya di situ ya. Nah kemudian ini saya ada amalannya bagi ibu yang belum tahu bahwa sangat besar sekali manfaatnya jika Anda selalu mengirim doa kepada bayi yang telah meninggal ya. Dan bagi ibu-ibu yang sekarang posisi masih jadi WTS, jadi wanita nakal, tolong stop, berhenti, udah tidak, jangan jual hawa nafsu. Kamu jualan nafsu menjadi wanita nakal karena terbentur ekonomi. Stop detik ini. Datang ke tempat saya, Taubat Nasuha, saya tuntun. Jika kamu punya bayi yang sudah terlanjur kamu buang mana saja, nanti bisa dipanggil jarak jauh. Jadi kamu menebus dosa-dosamu dan taubat, nanti bisa membantu. Mulai detik ini tolong Taubat Nasuha, jangan diulang lagi. Karena wanita-wanita nakal itu kebanyakan melakukan hal itu karena terbentur ekonomi dan karena tersakiti dendam. Bagi yang sudah terlanjur kumpul kebul, tobat, kembali ke jalan yang lurus ya. Nah ini ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofiatun ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kesempatan ini saya kasih amalannya biar bayi itu bisa wujud nyata ya, nyata itu nggak menakutkan. Kecuali tuyul, itu tuyul biasanya merot, matanya satu, ada yang dua, miring gini, telinganya cedat, itu tuyul itu ya. Tapi kalau bayi ini, bayi terakan ini wujud bayi benar kan itu. Ya, jadi tidak menakutkan. Bagi ibu yang pernah keguguran jangan takut, itu anakmu sendiri, bahkan nanti menunggu kamu di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebentar. Dan nanti kalau sudah mempunyai bayi,
kita tidak menginginkan ya seorang bayi lahir ke bumi ini mati, jangan. Kita berdoa supaya dalam rahim jadi anak yang soleh, lahir dengan mudah, tidak disesar. Kebanyakan ibu-ibu itu kalau waktu hamil terbicara ngomong ceprot-ceprot, auranya kena sini, akhirnya disesar. Kemudian makan apa saja dimakan, ceroboh, akhirnya nanti bayinya sulit keluar ya. Jadi semua ya. Husin Putra Jirot. Jadi maaf Husin ini bisa berdiri sendiri, maaf ya. Ya, bisa berdiri ini. Jadi kalau untuk bayi itu selama di kandungan selalu berdoa, selalu dekat pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangan niat untuk membunuhnya. Bagi yang sudah niat membunuh atau menggugurkan atau aborsi, pasti laki perempuannya langsung menderita. Buktikan. 1000%, 10 juta persen pasti langsung hidupnya menderita kecelakaan, bangkrut, bahkan jadi pencuri, pencoleng dan sebagainya. Wanita pun bisa menjadi penjahat ya. Itu jika tidak cepat tobat. Tobatlah, nanti saya tuntun. Bagi yang sudah terlanjur dibuang dan kena kasus karena pembuangan bayi, tolong tobat ya. Keluar dari penjara, tobat nasuhah. Nanti saya tuntun ke jalan kebaikan demi ekonomi yang terangkat. Pada kesempatan ini, alat-alatnya seperti ini. Saya ambil dulu di dalam. Ya, saya ambil dulu alat-alatnya. Ya, alatnya lilin 3 sama dupa sama kemenyan ya. Ini tidak ada bunga ya, seharusnya ada bunga, dikantilkan di bunganya tidak ada ini. Ini alat-alatnya ya. Alat-alatnya siapnya minyak misik hitam ya, misik hitam. Kemudian ini kelihatan enggak? Ini jawaron merah ya, dan ini adalah hajar aswad ya. 3 minyak ini. Kemudian siapkan kemenyan ya. Kemenyan seperti ini kemenyan. Muka kelihatan ya. Karena pantulan. Nah, ini menyannya ya, menyan. Ya, menyan. Dan ini dupanya ini. Dan kendinya ini seharusnya dikalungi kembang ronce, jadi melati, nanti bandulnya kayak kalung itu. Bandulnya melati, yaitu warna putih ya. Nah, kemudian beli kembang, yaitu setaman, karena untuk orang mati kan bayinya mati, jadi kembang untuk nyekar, kembang setaman. Nah, setelah itu kita siapkan dulu alatnya, seperti contohnya seperti ini. Mari kita jalan ke situ. Ini tak tinggalnya dulu rokok saya. Ya, ini kalau untuk minyak-minyak yang 3 ini tadi, minyak tadi, ya, minyak ketiga ini tadi, ya, dimasukkan, diteteskan ke dalam ya kendi, ya kendi, dalam kendi, teteskan. Ini juga, jadi 3 minyak masukkan dalam kendi. Kemudian sisanya. Kemudian ini tadi ada minyaknya ya, ada minyaknya. Kemudian di dalamnya dikasih air dulu, baru dikasih minyak itu ya. Kemudian kita bakar seperti ini posisinya. Saya kasih contoh. Ayo mari kita datang sana aja dulu. Ini saya emban sini, ini saya emban sini ya. Ya, ntar. Nah, contohkan sebagai kelihatan ya, ini sebagai bayi mati ya, bayi kluron ya. Ini nanti caranya lilinnya 7 ya. Sebentar saya paskan dulu kameranya biar
kelihatan misalnya. Bentar. Kameranya saya tujukan dulu. Gimana ya? Di atas atap sini. Sini kelihatan enggak? Bentar. Enggak kelihatan, dah saya pegang aja. Lah, ini lelenya dupanya 7, ini baru 6 ya. 6. Ini lelenya dibakar. Masukkan sini. Plek. Tapi kalau bisa ini beli yang panjang. Beli dupa yang panjang. Kemudian lelenya dinyalakan 3. Lelenya warnanya merah seperti ini. Ya. 3 lilenya. 1 lilin itu atas nama ya bayi ini tadi, bayi Kluron. Kemudian 1 nama Kakang Kawah Diarimu, yang 1 nama penunggu alam gaib di sekitar yang menunggu dari bayi Kluron ini ya. Ya, setelah ini nanti dinyalakan, dupa ini dinyalakan ya. Nanti setelah dinyalakan semua ya, ini dinyalakan, ini ada air campur 3 minyak tadi, misik, jawaron, hajar aswad. Kemudian ini menyanya dinyalakan. Doa begini, kirim doa ya. Bagi yang mau baca Yasin, tahlil boleh, atau tahlil dulu boleh, atau baca Yasin dulu baru tahlil. Pahalanya diberikan kepada bayi Kluron tadi ya. Bagi ibu yang memiliki bayi Kluron. Tapi yang bagi ibu yang bayi Kluronnya terlanjur dibuang ke sungai atau ke sampah dan sebagainya, itu dilakukan di dalam kamar ya malam. Bagi yang tidak punya bayi Kluron, itu bisa ziarah ke makam dan kirim doa khusus kepada bayi yang ada di makam itu ya, malam saja ya. Bawa kendi ini dikalungi ronce sama bandulnya melati, terus ini kasih dupo di sini. Ini ada airnya, kemudian bakar ini. Doanya setelah Yasin tahlil, bagi yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan sebagainya, doa sesuai agama masing-masing ya. Intinya supaya minta tolong pada Tuhanmu supaya bayi Kluron itu membantu segala sesuatu tujuanmu. Kemudian baca surat Al-Fatihah 7 kali bagi yang Islam. Gini bacaan. Suma illa sukma Kiai Purwadi, Mbah Gede Purwo, Kiai Among. Baca surat Al-Fatihah 7 kali ya. Bagi yang non muslim baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah 7 kali. Kemudian minta izin pada Tuhan Yang Maha Esa, saya ingin mengajak pulang untuk mengasihi, untuk merawat dari aura kodam bayi Kluron ini, supaya segala sesuatunya bisa terkabul hajat saya, permohonan saya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan minta pada bayi, nanti musyrik syirik, mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi mintanya pada sana. Kemudian ini ditarik, saya akan tarik nafas, masukkan ke kendi, diulang sebanyak 7 kali. Tujuan ya, tujuan ini pitulungan. Setelah itu ini bawa pulang kendinya ya, bawa pulang yang pas ronce tadi, bawa pulang. Bentar, saya bawa pulang. Ya, bawa pulang. Kamu sebelumnya harus menyiapkan kamar khusus. Kalau nggak punya kamar, umpamanya di kos-kosan atau di kontrakan sempit, itu kamu buat meja saja
meja ya. Meja seperti ini. Jadi kamu punya kamar khusus ya. Ya, kamar khusus. Ini saya bukanya dulu kamarnya. Ya, kamu punya kamar khusus dikasih meja. Nanti di meja ini ada persediaan yaitu brokoan untuk bayi. Kemudian ada pakaian bayi di situ di meja itu. Ya, ada ya baju bayi, kemudian baju setelan bayi itu, kemudian dikasih brokoan yang kemarin itu ada di 50 saya itu cara membuat. Nanti kamu buka di 50 tentang bayi kluron bisa mengatasi atau melunasi utang tamu, itu nanti kamu buka 50 saya ya. Kemudian dikasih brokoan sesaji, di situ kamu doa lagi, kirim doa Yasin tahlil bagi yang mau Yasin tahlil, bagi yang agama lain doa sesuai agamanya. Nanti dia akan mewujud kalau kamu minta wujud. Wujudlah bayi kluron, wujudlah anakku, atau wujudlah bayi kluron, terserah ya. Itu hanya untuk tujuan membantu kamu, dan itu nanti langsung wujud ya. Jangan takut, tidak menakutkan, bukan seperti tuyul bentuknya pelencang-pelenceng begitu. Nah, kalau tuyul nampar bener ya. Saya pernah sendiri. Bahkan itu anak bayi itu nanti kalau wujud ya seperti anakmu sendiri malam hari ya. Bahkan sampai sekarang ada yang menggunakan pengelarisan untuk restoranan, sampai laris sekarang masih menggunakan pengelarisan dengan kodam goib, yaitu bayi kluronnya ya. Itu bisa digunakan untuk pengelarisan dan sebagainya. Itu saya nanti bagi yang belum jelas silahkan datang ke Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer. Itu alamatnya di profil saya ya. Saya bantu biar cepat mengatasi ekonomimu. Dan bagi ibunya yang sakit parah belum sembuh atau bangkrut dan sebagainya, silahkan datang. Nanti bisa hubungi di nomor WA saya itu ya. Iya, terima kasih. Salam Rahayu. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan memudahkan Anda semua, dan nanti akan ada acara lanjutan lagi. Saya akan ada acara gemblengan santri-santri saya, karena Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer adalah tempatnya untuk orang bermeditasi, bersemedi, tobat dulu baru dekatkan diri pada Tuhan Yang Esa. Dan bagi yang ingin saya wujudkan wujud kembarannya Sedulur Pak Limo Pancer, jangka 10 menit, 5 menit, pol setengah jam bisa melihat wujud langsung kembaran goibmu, yaitu kakang kawa adi hari-hari. Wujudnya nanti persis kamu karena saudara goibmu. Wujudnya putih bersih, kemudian adi hari-hari wujudnya hitam, wajah mengebleng hitam semua, ada yang hitam, lorek-lorek gitu. Kemudian adi hari-hari yaitu warna kuning, pucat gitu, dan adi hari warna merah. Dan bisa saya wujudkan kodam-kodam goib langsung wujud di hadapanmu, dan bisa kamu suruh untuk apa saja ya, dengan tuntunan-tuntunan yang benar, tidak sesat. Yang penting kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu intinya, bahwa kita berpedoman Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah goib. Maka kita lebih cepat terkabulnya doa kita jika kita berjamaah dengan saudara goib kita, karena setiap manusia sudah diikuti oleh saudara goibnya ya. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Guru Besar Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer, Dusun Keyo, RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur ya. Tempatnya orang bersemedi, tempatnya orang bertaubat agar diangkat derajatnya, agar segala sesuatu bencana malapetaka menimpannya terhapus, terhilang, tersisir oleh kuasa Sang Pencipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.